Hola, selamat pagi. Kembali lagi di acara. Ya kembali lagi gua Mary pengen um, unboxing dan review sebuah jam yang sudah ada di hadapan kita ini. Kelihatan ya ini jam apa. Tapi sebelum gua mulai untuk unboxing dan reviewnya, kita wrist check secara cepat. Quick wrist check. Sekarang gua lagi pakai Tag Heuer tipe WK 1211 quartz diver 200 meter. Ini jam warisan dari bokap gua yang sekarang masih sehat ya kondisinya dengan kualitas yang sangat baik dari Tag Heuer. Oke, langsung aja kita lihat. Tara, ini dia jam yang menjadi santapan kita pada video kali ini ya. Seperti terlihat di depan ada tulisan Squall. Mungkin kalau pronunciation English-nya Squall ya, tapi sebenarnya dibacanya yang lebih tepat atau lebih mantep sesuai dengan aslinya itu dibacanya Squale. Squale. Nah, Squale ini dia dari bahasa Itali, itu artinya gambar ini ya, hiu ini, ikan hiu. Squale, ikan hiu di dalam bahasa Itali. Walaupun ini Swiss brand ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu terkait jam tangan merek Squale ini mungkin asing ya. Sebenarnya dia bukan micro brand sih kalau bisa dibilang. Dia ini brand besar sebenarnya. Maksudnya besar itu walaupun dia independen tapi dia punya sejarah lah. Dia berawal dari tahun 1946 kalau nggak salah di chip brand ini diciptakan atau ditemukan ya atau dibuat oleh Mister ini dia Von. Ya, ini dibacanya Von. Awalnya gue juga bacanya Lion ya, kayak Lion, tapi ternyata ini Von. Kenapa tulisannya Von? Karena si Squale ini ditemukan atau diciptakan oleh Charles von Buren. Charles von Buren, itu dia orang Swiss, tepatnya di uh, lokasinya namanya Neuchâtel di Swiss. Itu tahun 1946. Gitu. Nah, kenapa gue bilang dia punya sejarah? Sebenarnya dari tahun 1950-an gitu ya, dia udah mulai bikin case-case atau jam-jam yang dikhususkan untuk diver atau dunia menyelam. Itu dia sudah menggunakan brand Squale ini gitu ya. Jadi pada mulanya itu tahun 1950-an itu yang biasanya jam tangan dijual di toko-toko jam, toko-toko perhiasan gitu ya. Nah, si Squale ini dia khusus dijual di toko-toko diving justru. Nah, yang menarik adalah kenapa gue bilang dia terkait juga dengan nama-nama besar, karena ketika di tahun 1950, 60, 70, dia itu bikin-bikin case-nya jam-jam brand terkenal atau brand yang sudah eh, tinggi gitu ya kelasnya ya. Antara lain ada Blancpain, kemudian ada Tag Heuer ya, ada Tag Heuer, terus juga ada Doxa gitu ya. Nah, ketika si brand-brand tinggi itu masih mendevelop jam-jam untuk menyelam, jam-jam diver, si Squale ini sudah mensuplai case-nya. Jadi berarti si Squale ini udah kayak ngajarin lah ke si brand-brand itu. Makanya gue bilang walaupun brand ini banyak yang belum tahu atau tidak begitu populer, tapi dia sebenarnya sejarahnya juga menarik gitu ya. Oke, mungkin itu sekilasnya ya. Untuk yang Mr. Von, dia Charles von Buren juga dia ini sebenarnya seorang penyelam juga, makanya dia bisa mendevelop atau mengembangkan jam-jam diver pada awalnya itu sesuai dengan pengalaman dia gitu ya di dalam menyelam gitu, sehingga practicality-nya itu ada. Ya, kita buka ya. Jadi untuk boxnya ini sebenarnya biasa aja. Di mana gue udah dapet ini Squale ini? Di mana gue dapatkan? Jadi sebenarnya Squale ini dia setahu gue ya, dia belum ada distributor resminya gitu. Walaupun memang sudah banyak sekali di e-commerce yang menjual brand ini. Mungkin e-commerce seller-seller di e-commerce itu mungkin berafiliasi atau bekerja sama dengan distributor yang di luar negeri, antara lain misalkan Gnomon di Singapura, kemudian juga ada
Long Island Watch di US dan sebagainya gitu. Nah ini kalian bisa dapatkan juga ini di Squale Indo. Nah itu nanti link deskripsinya gue taruh di bawah ya untuk akun Tokopedia-nya dari Squale Indo. Untuk boxnya biasa aja, dia dari karton ya, kasar permukaannya dan ini juga agak sedikit penyok, nggak masalah sih, karena memang dia kan nggak kayak kotak-kotak jam lain gitu ya, yang besar kokoh gitu. Dia biasa aja. Mungkin untuk minimalis gitu ya, ramah lingkungan dan juga space saver kali ya. Langsung aja kita buka dengan cara ditarik. Nah, oke di sini ada kartu ya. Posisi atas ada kartu ucapan terima kasih ini dari distributor resminya ya yang ada di luar negeri. Ini juga gue diinfokan bahwa pengirimannya ini melalui DHL Express. Sangat cepat sekali. Oke, kita kesampingkan dulu. Terus di sini ada semacam kertas atau kain ya untuk pelindung, dan di sini ada ada kartu lagi. Di sini ucapan terima kasih lagi. Di sini ada beberapa petunjuk ya, ada poin-poin yang harus diperhatikan. Mungkin untuk yang masih awam terkait jam diver atau jam otomatis ya. Di sini ada ditulis untuk kalau jamnya berhenti kita harus winding atau memutar skrunya itu selama 25 kali gitu ya minimal. Terus juga jangan menyeting tanggal di saat antara pukul 8 PM sampai 3 AM gitu ya. Dan sebagainya. Ketika menyelam juga atau berenang itu juga harus skrunya harus terkunci rapat dan sebagainya. Nah, yang menarik di sini adalah dia juga ada di sini kalau kita lihat kayak kelihatan nggak di layar? Di sini ada 16 mm, 10 mm. Nah, ini kayaknya sih untuk mengukur lug ya. Kan di sini ada tulisannya dia measure your watch. Iya benar. Jadi kayaknya untuk mengukur apa istilahnya? Lug to lug ya. Untuk kalau kita mau beli bracelet atau strap. Nanti biar nggak salah pilih ukuran, kita bisa ngukur langsung ke jamnya pakai indikator atau parameter ini. Oke, kita kesampingkan dulu. Nah, ini dia pemeran utamanya, aktor utamanya ya. Menarik juga sih, tadi kan kotaknya juga udah minimalis gitu ya. Tidak ada bahan-bahan keras dan juga dia juga terbawa di dalam pouch. Kemasannya jadi pouch gitu ya, bukan kotak. Menarik juga sih karena kalau pouch gini nggak tahu ya gue kalau brand-brand lain yang menawarkan seperti ini juga kemasannya, karena praktis aja. Ini nanti selain kan biasanya kalau kotak yang biasa itu kita tinggal aja gitu ya di rumah ya atau di lemari. Nah kalau ini bisa kita bawa kemana-mana nih, memudahkan sekali kalau kita punya koleksi jam atau mau kita bawa jam Squale ini, kita bawa ininya buat nanti disimpan-simpan biar aman gitu jamnya ya. Kita buka ya. Di sini hanya ada satu kancing, di belakang nggak ada apa-apa. Terus di pouch-nya ini juga atau di dompetnya ini ada logo Squale-nya ya, timbul ya atau di emboss. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi dia posisinya horizontal. Kalau kita lihat di sini ada 3 kantung ya, 3 pocket di sini, kiri, tengah, kanan. Coba kita buka dari yang kiri dulu ya. Kiri ada apa nih? Oke, jadi di kiri ini ada kayak kartu ya, mungkin seperti kartu ATM nih, keras gini. Ini adalah kartu waranti dari Squale Swiss. Nah, Squale Swiss ya, ini waranti kayaknya sih 1 tahun ini. 1 tahun garansi internasional ya, standar lah ya pada jam-jam pada umumnya juga dia menggunakan platform standar internasional. Oh ya, tadi gue lupa gue sebut di awal. Jadi Squale ini dia sebenarnya Swiss brand. Jadi murni Swiss karena mereka klaim itu dia diciptakan di Swiss, kemudian walaupun ketika si Charles von Buren dan penerusnya itu sudah tidak ada gitu ya, itu sempat sekarang dikelola oleh mantan distributor yang di Italia gitu. Jadi headquarternya atau office-nya itu
markasnya pindah ke Itali gitu. Makanya orang banyak juga yang mengira ini brand Itali ya. Nggak bisa dibilang salah juga ya, karena kan apalagi Squale ini juga dari bahasa Itali, tapi sebenarnya dia ini adalah Swiss brand. Karena kalau gue lihat updatean terakhir dari website mereka juga sepertinya headquarter mereka balik ke Swiss. Jadi untuk eh, pembuatan bahan-bahan, perakitan itu semuanya di Swiss. Ada di YouTube banyak videonya yang ada beberapa lah videonya yang menceritakan proses-proses industrinya, industri Squale ini, pabriknya di secara keseluruhan itu di Swiss. Oke, tadi kotak kiri kantong kiri ya. Sekarang kita ke kantong tengah. Ini ada ya standar ya, pasti ada buku manual ya. Kita lihat di sini user's guide ya. Ada beberapa bahasa. Nah, gue yakin kebanyakan dari kita nggak begitu baca ya, kecuali misalkan ada trouble. Sebenarnya umum. Tapi ya gue saranin sih tetap ya. Gue saranin buat yang beli jam apapun mereknya tetap dibaca lah user's guide-nya. Apalagi misalkan yang belum belum terlalu familiar gitu dengan jam-jam. Misalkan biasanya jam digital terus pengen nyoba jam otomatis ya, ada baiknya dibaca lah user's guide-nya sedikit-sedikit ya. Oke, lanjut. Tadi tengah udah, sekarang kanan. Kayaknya ini kanan ini adalah kantong utamanya ya, kantong utamanya nih. Pasti ada jamnya di sini ya, karena nggak mungkin di sini nggak ada jam, nggak ada jam. Kalau di sini nggak ada jam juga, berarti gue beli kantongnya doang dong, nggak beli jamnya. Ya, betul ini. Nah, ini dia. Jujur gue di toko-toko jam gue nggak pernah nemuin Squale, atau belum pernah mungkin ya. Dan makanya ketika gue nunggu si barang ini datang, shout out to Squale Indo juga, itu gue penasaran wujudnya bakal seperti apa sih gitu ya. Kualitasnya bakal seperti apa. Nah, kalau ini kita yang ada di hadapan kita ini adalah lengkapnya ya. Itu Squale 20 Atmos militer. Ceramik 1545 bracelet. Gitu. Jadi Squale ini kalau secara umum itu banyak sekali modelnya, karena dia juga dari tahun 50-an itu sudah memproduksi banyak sekali model. Nah, antara lain adalah seri Atmos ya. Ada yang 20 Atmos ini, kemudian juga ada yang 30 Atmos, ada juga yang 50 Atmos. Nah, apa sih artinya? Itu sebenarnya patokannya kepada ATM-nya atau tingkat kemampuan dia terhadap menyelam seberapa dalam kedalamannya. Jadi kalau 20 Atmos seperti yang ini, 20 Atmos dia berarti 20 ATM. Artinya dia mampu menyelam atau mendapatkan tekanan sedalam 200 meter. Kemudian begitu pula yang 30 Atmos, dia 300 meter, 50 Atmos 500 meter, dan sebagainya. Nah, untuk seri 20 Atmos sendiri, seperti yang gue pegang ini, dia banyak sekali juga macam-macam ya. Banyak sekali macamnya gitu. Ada yang 20 Atmos Maxi, ada yang 20 Atmos Classic, ada yang 20 Atmos Root Beer, ada yang 20 Atmos Heritage, ada juga yang Verovia yang jarumnya merah gitu ya. Ada juga yang 20 Atmos Blu-ray yang kayak Rolex Smurf. Nah, yang gue pegang ini sekarang adalah ya 20 Atmos militer. Nah, kenapa gue pilih yang ini dulu? Karena menurut gue ini beda dengan maksudnya nggak terlalu plek ya. Walaupun mereka sebenarnya kalau kita lihat dari case-nya ini kelihatan sekali ya mereka merujuk kemana. Maksudnya ke heritage yang mana gitu ya. Kelihatan ya ini mengarah ke Rolex Submariner atau Sea Dweller ya, karena dia nggak ada Cyclops-nya. Nah, kalau yang kayak seri 20 Atmos Classic, 20 Atmos Heritage, itu dia benar-benar plug kayak mirip sekali dengan Rolex, karena dia jarumnya Mercedes-Benz, kemudian applied indicesnya juga timbul, yang bulat-bulatnya nih applied indices, persis. Nah, gue pilih yang ini karena dia lebih ke vintage, terus dia juga lebih merujuk ke Rolex yang lama ya. Kalau kalian tahu itu ada Rolex Submariner Militer atau Milsub ya, Military Submariner, itu kalau nggak salah tahun 70-an. Nah, ini merefer ke situ, jadi unik aja sih. Ada kesan-kesan vintage-nya gitu ya. Oke, nanti kita sambil ceritanya sambil jalan ya. Seingat guanya aja, seingatnya gua aja. Ini di tengahnya ada karet ya, pelindung. Nggak tahu ini busa apa kulit ya. Kita taruh sini dulu. Nah,
Ini gue taruh sini aja deh biar kelihatan tulisannya. Nah, oke, back to the watch. This is the bad boy. Ini untuk tipe braceletnya sendiri, dia oyster bracelet ya, kembali lagi persis seperti Rolex ya. Jadi ini benar-benar masih brand new. Untuk spesifikasinya, dia movementnya ini pakai movement Swiss ETA ya. ETA tepatnya ETA 2824 strip 2 atau Selite SW 200 yang elaborated grade. Jadi mereka tidak hanya menggunakan mesin ETA secara mentah-mentah langsung plug dikasih, tapi dielaborasi juga, dilakukan beberapa penyesuaian supaya mungkin performanya lebih baik gitu. Karena kalau gue lihat sendiri ada sebuah review sebuah review terkait jam ini bilang dia sangat-sangat akurat. Kalau nggak salah plus 5 per harinya, plus 5 detik. Oke, ini adalah part yang gue tunggu-tunggu nih untuk ngelepas-lepasin ornamen-ornamennya ya. Yang pertama apa yang gue lepas nih? Ini dulu aja ya. Ini gue lepas dulu. Ini gimana lepasnya nih? Atau ini gue dia tipe buckle-nya ini tipe congkel ya. Jadi kita tinggal congkel gini, terus ini kita tarik. Nah, ini yang gue baru tahu juga nih. Ternyata dia clasp-nya itu milled ya. Jadi bukan yang stamp kayak Seiko pada range Seiko Diver yang range entry level ya. Ini dia udah walaupun harganya kompetitif, tapi dia sudah make milled clasp, bukan yang dicetak stamp gitu. Oke, di sini pastinya kalau jam diver dia ada extensionnya ya. Mana extensionnya nih? Oh iya benar. Dan extensionnya juga dia tidak yang hanya cetak saja ya, dia juga sepertinya kokoh gitu. Oke, kita tes untuk claspnya. Ya lumayan kokoh ya, nggak terlalu ringkih. Oke, kita lepas dulu plastik yang di sini. Satisfying. Ntar, dari mana gue cabutnya nih? Mungkin buat yang kalian yang sudah punya juga jam Squale, itu bisa juga tinggalin komentar ya di kolom komentar gimana pengalaman kalian pakai jam ini gitu. Ini agak susah juga ya. Sorry, gue skip dulu ya. Oke, sudah terlepas ya. Ternyata emang plastiknya plastik yang tebel ya. Dia bukan plastik dia agak-agak elastis gitu. Jadi harus pakai gunting lepasnya. Nah, sekarang plastiknya sudah terlepas. Kita lihat spesifikasinya. Dia bezelnya sudah seramik ya. Kayaknya ini udah generasi kedua atau generasi ketiga, karena dia ada generasi pertamanya itu untuk yang Squale militer ini dia masih pakai bezel aluminium. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu juga nih. Gue pengen nyoba aksi dari si bezelnya. Kedengeran nggak? Kokoh sih, rigid ya. Kayaknya dia 120 kliks ya. Untuk bezelnya ini dia seramik, tentunya lebih tahan gores gitu ya. Terus juga dia untuk backplay-nya ya bisa dibilang sedikit lah ya. Kemudian untuk alignment-nya semuanya sejajar ya, garis. Ini sih yang paling gue perhatikan, biasanya di lumpip ini dia harus sejajar dengan di angka 12 ini, indices yang 12, dan ternyata cukup sangat baik gitu ya, semuanya sejajar. Terus untuk kristal materialnya, dia kristal materialnya ini sapphire crystal, jadi sudah pasti lebih kuat, lebih tahan goresan ya. Dia untuk sapphire crystalnya ini dome ya, sedikit dome, jadi agak
menonjol gitu ya, mungkin untuk lebih menguatkan kesan vintage-nya. Terus dia juga sudah ada internal and external coating gitu, jadi ini lebih kelihatan lebih jernih ya, tidak ada pantulan. Untuk lak tulaknya, nah tadi kan udah ada alat ini nih, kita tes ya. Lak tulaknya ini pakai yang berapa? 20. Oke, pas ya. Jadi dia ini ukuran lak tulaknya 20 mm. Terus strapnya ini ya, udah gue bilang ya, steel bracelet. Terus ada semacam lambang squale-nya di sini. Sangat baik, sangat rapi finishingnya. Terus untuk loom-nya, case-nya dulu. Case-nya ini dia stainless steel ya, 316L, polished. Dia sebenarnya sebagian besar di brush. Namun sisi polishnya di sampingnya. Samping ini polish. Jadi persis banget ya dengan Rolex Submariner. Untuk dialnya dia hitam dan matte gitu ya. Jadi bukan hitam yang mengkilap atau hitam yang istilahnya tuh yang bisa ada ganti-ganti warna gitu ya, ada pantulan-pantulan. Nah kalau ini dia matte dia, jadi kesan vintage-nya tuh sangat kuat gitu ya. Untuk ininya sendiri, loomnya ini pakai Super Luminova ya, as usual. Untuk brand-brand Swiss itu rata-rata pakai Super Luminova. Untuk spesifikasinya Super Luminova GL Ultradium. Nah, Ultradium itu jadi dia loomnya ini agak berwarna kekuningan ya. Jadi biar mengesankan jam-jam vintage yang sudah muncul patina alami ya gitu. Nah ini dia dibikin sengaja dibikin warna kuning supaya kayak seakan-akan jam vintage. Untuk dimensinya ini 40 mm diameternya. Coba kita pakai yang ini bisa nggak ya? 20 berarti 2 kali ya. Ini 20, ini 20. Ya benar. 40 mm. Terus lak tipnya ini sekitar 48 mm ya, diameternya 40 mm, lak tipnya 48 mm. Terus untuk ketebalannya dia 13,5 mm. Nah, bisa dibilang cukup tipis ya untuk sebuah jam diver dengan kemampuan menyelam sedalam 200 meter. Nah, untuk dialnya sendiri yang menarik adalah di sini kita lihat ada logo-logonya ya. Logonya dua. Ada di atas sama ada di bawah. Nah, yang di atas ini logo ininya ya, logo tradisionalnya. Nah, yang di bawah ini dia logo yang si hiunya. Nah, fun fact, beberapa jam di awal-awal yang dibuatkan case-nya oleh Squale ini juga dia menyertakan logo si hiu ini di bawahnya, di dialnya. Jadi kayak dia menandakan bahwa ini udah high quality banget untuk case divernya karena dibuat oleh Squale. Tapi untuk sekarang apakah si Squale ini masih nyuplai case ke merek-merek besar? Nah itu gue kurang tahu. Kayaknya sih enggak ya. Nah kita lihat untuk crown-nya. Ini dia ada crown guard-nya. Terus sedikit menonjol ya. Jadi dia kayaknya ukurannya agak besar nih. Ini mungkin untuk memudahkan para diver untuk mengadjust ya. Karena kan biasanya diver itu pakai sarung tangan. Nah di sini dia ada ini masih ada stikernya sih, coba gue copot ya. Kayaknya sini ada itunya, ada lambang squale-nya. Di sini ada lambang squale-nya. Oke, sekarang kita coba unscrew. Dia mendukung fitur hack and winding ya, automatic. Oke, nah sudah unscrew, ada responnya dia lepas. Untuk setting pertama ini, oke, ini untuk hand winding. Sangat ciri khas ETA ya, jadi dia tidak terlalu solid tapi juga tidak terlalu kosong gitu. Kita tarik satu, ini untuk jam. Kemudian kita tarik dua.
Oh, sorry. Ini kayaknya gue tadi kebalik deh. Ini posisi hand winding. Karena ini baru berasa nih. Pantesan tadi kok agak-agak nggak berasa. Nah, ini baru enak nih. Terasa solid, terasa berat gitu ya. Ada semacam gerigi-geriginya tuh sangat-sangat firm gitu ya. Kemudian kita tarik satu, tanggal. Nah, iya, ini tanggal. Baru kita tarik dua. Nah, oke, kita biarkan dulu, kita rapatkan kembali. Ya, kita rapatkan kembali. Cukup besar ini ya crownnya, mantap sekali. Oke, apa tadi yang belum gue ulas? Oke, kita lihat belakangnya. Untuk belakangnya ini dia tidak apa sih istilahnya? Tidak kelihatan ya. Jadi dia fully closed untuk back case-nya. Di sini ada, mudah-mudahan fokus ini di layar ya. Di sini ada tulisan Swiss, nggak kelihatan ini. Oke, Sapphire Crystal, all stainless steel, Swiss made ya, 20 ATM. Terus di tengahnya ini ada lumayan bagus ini, dia di ada motif logo Squale-nya. Ya, ini masih ada plastik-plastiknya, mungkin nanti gue lepas belakangan. Sekarang kita cek gimana posisinya di tangan ya. Gue lepas dulu. Jam yang gue pakai sekarang gue lepas dulu. Oh ya, by the way nanti mungkin gue bikin review untuk yang jam warisan bokap gue ini yang Tech Heuer. Maybe in the near future. Ya, gue deg-degan juga nih. Bakal enak kayak dipakainya. Ya, kita tutup. Diver ekstensinya masih kebuka. Nah, kurang lebih begini penampakannya. Lingkar tangan gue kayaknya sih sekitar berapa ya, 17 cm apa 18 cm, mungkin sekitar 17,5 cm, dan ini dipakainya sangat nyaman ya, maksudnya sangat pas gitu dengan ukuran 40 mm ini. Sebelumnya gue pakai Tissot Sister 1000 itu agak kegedean, makanya abis itu gue relain gitu ya, gue lepas si Tissot Sister 1000 itu, dia 43 mm, karena nggak tahu kenapa makanya agak besar aja. Nah kalau ini kayaknya sih pas ya, jadi dia benar-benar pas posisinya di batas-batas lengan ini ya, yang laktipnya ini, laktip ini dan laktip ini dia pas di sini. Oke, nanti gue resize, gue kayaknya ada beberapa link yang harus gue lepas dari braceletnya. Tapi kurang lebih penampakannya kayak gini. Dari sampingnya gini, dari sampingnya gini. Sangat oke ya. Oke. Buat kalian yang pengen coba mengkoleksi jam Squale juga bisa ngelihat di Instagram sudah sangat banyak ya, karena dia kan sebenarnya sempat bukan sempat mati ya, sempat inaktif, terus kalau nggak salah hidup lagi atau dihidupkan lagi tahun 2010 oleh owner yang di Italia itu, tapi sekarang sudah mulai rame lagi. Jadi karena pro kontra di dunia komunitas pecinta jam juga sangat banyak gitu terhadap jam ini ya. Dari masalah dia homage, kemudian juga dari masalah dia historinya dipertanyakan gitu ya. Tapi yang pasti ini dengan kualitas yang Swiss made untuk homage, kalian boleh bilang ini homage, kalian boleh bilang ini bukan homage, bebas sih, karena kalau kita ngebahas homage itu kan tipis-tipis ya, bahkan kayak Seiko ataupun mungkin merek micro brand itu kan udah bisa dibilang banyak sekali model-model yang memang ya menjadi homage untuk brand-brand besar, karena kan semua pasti saling mempengaruhi gitu, semua merek ya saling mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau untuk model yang sekarang sendiri, koleksi mereka itu ada banyak ya. Selain seri Atmos itu ada seri
1521 itu gue suka juga, yang blue-nya kalian coba cek di Google, nanti gue pasang juga mungkin gambarnya di sini. 1521 blue, wah itu cakep banget. Kemudian juga seri 2002, ada juga seri Squale Matic, kemudian ada juga Squale Sub 39, ada Squale T183, Squale Dras Galeazzi, dan banyak lagi. Ada juga yang mirip dengan Rolex GMT juga ada gitu ya, seri 30 Atmos GMT itu ada juga. Jadi menurut gua sih nggak ada salahnya buat kalian yang ingin bosen dengan merek jam yang itu aja, kemudian juga kalian pengen kualitas Swiss gitu ya, pengen mesin yang andal gitu ya, dengan mesin ETA-nya, kemudian juga dengan tampilan yang beragam gitu ya, dan juga yang pasti yang paling penting adalah ini adalah bisa jam yang bisa memancing percakapan gitu ya. Jadi kalau kalian lagi ngobrol atau lagi ketemu sama orang yang sama-sama suka jam, pasti ini akan membuka percakapan, gue yakin 100% gitu. Karena pasti kalau dari jauh kan, lu pakai Rolex ya, pas dilihat Squale, Squale gitu kan. Kalau misalkan sama-sama ngerti enak gitu ya, langsung cerita terkait Squale. Kalau nggak ngerti pun enak, kita tinggal ngejelasin Squale itu apa gitu. Untuk gue sendiri sih puas gitu ya. Jadi kalian bisa cek untuk di toko-toko di e-commerce, itu banyak sekali yang jual Squale. Salah satunya Squale Indo. Di Instagram juga banyak. Squale Indo juga ada Instagramnya. Kalian bisa cek di situ, ataupun bisa nanya ke gue juga nggak apa-apa. Silakan tinggalkan komentar ya. Yang pasti ini adalah unboxing dan review awal ya. Nanti mungkin gue akan bikin video juga terkait dengan pengalaman memakai jam ini gitu ya. Terus juga ada beberapa hal lagi yang pengen gue tes. Ini yang pasti akan gue resize ya, supaya pas dengan ukuran tangan gue. Terus gue juga pengen ngecek loomnya, karena salah satu kalau gue lihat di forum ada beberapa yang bilang kalau loomnya ini kurang begitu bagus. Makanya nanti pengen gue cek juga gitu ya, realnya seperti apa. Mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Sepertinya sudah panjang, dan gue juga mungkin sorry banget kalau banyak informasi yang nggak tepat. Kalian juga pasti bisa googling sendiri, tapi yang pasti yang gue tahu seperti itu terkait dengan Squale ini. Jadi bisa dibilang Swiss brand iya, Italian brand iya, Swiss made iya gitu ya. Homage ya iya, tapi dia bukan hanya bikin jam homage, dia juga banyak sekali jam-jam yang dia bikin dengan gayanya sendiri, yang dia ciptakan dengan pemikiran mereka sendiri gitu. Jadi benar-benar inventionnya mereka gitu. Kemudian untuk nah ini ada juga yang menarik, untuk yang sepertinya kalau gue lihat di referensi-referensi jam Squale yang awal-awal, jam divingnya dia memperkenalkan yang seri crown di angka 4 gitu. Awalnya ternyata gue kira kan Seiko ya, yang itu ciri khas Seiko ya, ternyata dia gitu yang memulai si Squale ini. Yang memulai crown di angka 4. Jadi wah, ternyata bukan ciri khasnya Seiko ya. Tapi itulah yang menarik ya, ternyata dari terus terang gue di awal juga sempat ngeremehin brand ini gitu, tapi semakin kita explore, semakin kita pelajari, ternyata menarik juga gitu. Apalagi sekarang ini adalah first purchase gue, pembelian pertama gue untuk Squale. Mudah-mudahan akan memiliki memberikan impresi yang baik lah gitu. Oke, oh ya, terakhir sebelum gue tutup videonya, jadi dari paket ini ada juga bonusnya. Bonusnya ini dikasih NATO strap ya. Mungkin kita buka aja langsung. Apa sih isinya? Gue juga jujur gue belum buka sama sekali ya. Gue nunggu bikin video aja baru gue buka. Oke, ini ada beberapa item ya. Yang pertama gue dapet NATO strap. NATO strap James Bond ini. Gue nggak tahu ini istilah warnanya apa, tapi yang gue tahu ini NATO strap James Bond ya. Pas banget dengan film James Bond yang baru rilis. Terus yang dipakainya Omega ya biasanya. Omega Seamaster. Terus ini apa ini ya? Apa alat ini ya? Oke, nice. Jadi dia ngasih, wow, ngasih alat ini men. Nice banget ya, nice touch banget ya. Jadi
dikasih NATO, tapi dia tanggung jawab juga dikasih alatnya gitu biar kita nggak bingung makainya. Tapi walaupun gua nggak tahu cara makainya ya, tapi nanti gue pelajarin. Itu mungkin bisa buat ngelepas link bracelet juga. Terus ini ada kantongnya, astaga ini cakep banget ya, kayak beludru gitu. Terus di dalam juga ada bantalan busanya. Ini kalau buat pergi-pergi kayaknya bisa kita taruh di sini. Wow, ini praktis banget ya. Menyenangkan lah pengalaman membeli squale ini ya. Terus yang terakhir ini ada cloth ya, atau fiber cloth, lap fiber ya, buat ngelap si jamnya. Ini mungkin nggak gua buka dulu. Ya, that's it, that's all. Makasih udah nyimak sampai akhir video ya. Silahkan klik like and subscribe bagi yang berkenan. Buat yang komentar juga silahkan ya, buat berbagi pengalaman. Mungkin ada juga yang punya pengalaman dengan jam squale. Sangat-sangat gua tunggu karena sekarang kita ada di bisa dibilang di dunia yang sama ya buat para pecinta squale. Dan mudah-mudahan nanti mungkin kedepannya kalau ada rezeki lagi bisa experience untuk yang tipe yang lain. Oke, demikian video dari gua, Mary Alzab. Tetap sehat, tetap semangat ya. Have a good day and thank you very much. Bye bye.